Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Mardatila dengan NIM 2423210140 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2F. Baik, di sini saya akan mengulas hasil UAS Al-Quran hadis saya. Soalnya yang pertama itu, apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Baik, saya akan mengulas pada masa Nabi Muhammad SAW pada tahun 570 sampai 632 Masehi. Hadis disampaikan langsung oleh Nabi kepada para sahabat. Para sahabat mulai menghafal dan sebagian mulai mencatat hadis. Meskipun pada awalnya Nabi melarang pencatatan selain Al-Quran. Contohnya itu sabda Nabi yang berbunyi, sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua itu pada masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Hadis mulai dikumpulkan dan dijaga oleh para sahabat seperti Abu Hurairah, Aisyah, Umar bin Khattab, dan lain-lain. Belum ada kodifikasi secara besar-besaran, tetapi hadis disebarkan secara lisan. Contohnya itu Umar bin Khattab hati-hati dalam menerima hadis. Ia pernah meminta saksi jika seseorang meriwayatkan hadis. Yang ketiga itu pada masa tabi'in dan tabi'at pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Karena wilayah Islam semakin luas dan muncul perawi di daerah lain, muncullah kekhawatiran terhadap hadis palsu atau biasanya disebut maudhu. Ulama mulai melakukan perjalanan untuk mengumpulkan hadis dan mengecek sanadnya. Contohnya itu Imam Ibnu Sirih berkata, dahulu orang yang tidak bertanya tentang sanad, tetapi setelah muncul fitnah, mereka berkata, sebutkan sanad kalian. Terus yang keempat itu pada masa kodifikasi pada tahun 750 sampai 100 Masehi. Pada masa itu hadis mulai ditulis dalam kitab oleh ulama besar dan muncul kitab-kitab terkenal. Contohnya itu Mutawat karya Imam Malik pada tahun 795 Masehi. Terus yang kedua Sahih Bukhari oleh Imam Al-Bukhari pada tahun 870 Masehi. Yang ketiga Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dikenal sebagai Kutub Al-Sittah. Terus yang perkembangan kelima itu pada masa kritik dan verifikasi. Ilmu mustalah hadis dikembangkan, hadis diklarifikasi menjadi sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Contohnya itu Imam Al-Bukhari hanya menerima hadis dan perawi terpercaya yang sanadnya bersambung dan tanpa cacat atau biasa disebut illah. Baik, soal yang kedua itu apa yang dimaksud dengan unsur-unsur yang ada di dalam hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Baik, yang pertama itu sanad atau biasa disebut dengan rantai perawi. Rangkaian orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga pencatat hadis. Contohnya itu telah menceritakan kepada kami Al-Bukhari dari Al-Humayyah, dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua itu matan atau biasa yang disebut isi hadis. Isi atau teks hadis yaitu perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Contohnya itu sesungguhnya amal itu tergantung pada niat dan setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, soal yang ketiga itu apa yang Anda ketahui tentang macam-macam hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Yang pertama itu berdasarkan kualitas atau kekuatan hadis. Yang pertama hadis itu sahih, tersambung, perawi adil kuat. Contohnya amal bergantung pada niat, hadis riwayat Bukhari. Yang kedua hasan, seperti sahih tapi hafalan perawi kurang kuat. Contohnya berbuat baiklah kepada orang tuamu. Yang ketiga itu dhaif, lemah karena perawi tidak terpercaya atau sanad terputus. Contohnya itu cinta dunia adalah
pangkal segala dosa. Yang keempat itu maudhu, hadis palsu. Contohnya itu sholat tarawih 20 rakaat seperti haji 20 kali. Yang kedua itu berdasarkan jumlah perawi. Yang pertama mutawatir, diriwayatkan banyak orang. Mustahil, bohong. Contohnya itu air itu suci dan tidak menajiskan sesuatu. Yang kedua itu ahad, diriwayatkan oleh sedikit perawi. Contohnya amal bergantung pada niat. Baik, soal yang terakhir itu apa yang Anda ketahui tentang teori sanad dan matan hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Yang pertama itu sanad. Sanad adalah rangkaian nama perawi atau biasa yang disebut dengan periwayat hadis yang menyampaikan hadis hingga mencatat hadis. Fungsinya yaitu untuk menilai keaslian dan keabsahan hadis, apakah bisa dipercaya atau tidak. Contohnya itu telah menceritakan kepada kami Malik Nabi dari Ibnu Umar. Ini disebut sama hadis, yaitu urutan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Yang kedua itu matan, isi atau teks dari hadis, yaitu perkataan, perbuatan, atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsinya itu untuk memberi ajaran hukum atau petunjuk kepada umat. Contohnya itu, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya tersebut. Inilah isi atau matan dari hadis tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan hasil UAS saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.